Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Nah, jika kalian ingin membeli laptop yang sudah dipakai atau second hand, di sini saya akan berbagi tip untuk membeli laptop second hand atau yang sudah dipakai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran supaya kalian mendapatkan laptop ya second hand itu dengan sesuai apa yang kalian inginkan. Oke teman-teman, jadi ketika kalian ingin membeli laptop yang sudah dipakai atau second hand, itu pastikan kalian ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama itu pastikan kalian menyiapkan budget atau modal ya. Misalkan kalian punya modal 1 juta, 2 juta, 3 juta atau berapa ya, yang penting kalian siapkan itu punya patokan maksimalnya itu berapa gitu ya. Kemudian kalian sebelum kalian pergi ke toko, kalian pastikan kalian mengecek dulu di internet. Jadi misalkan kalian punya uang itu 2 juta misalkan, itu kira-kira mendapat laptop yang kriteria yang bagaimana, misalkan mereknya apa, yang spesifikasinya seperti apa. Nah, kalian bisa mengeceknya di situ. Jadi sebelum kalian pergi ke toko itu pastikan kalian terlebih dahulu mengecek dulu di internet. Oke, itu yang pertama. Kemudian setelah kalian ke toko, itu apa yang perlu kalian perhatikan? Terlebih dulu kalian pastikan kalian menanya-nanya dulu ke pelayan tokonya ya. Jadi misalkan kalian tuju laptopnya itu seperti apa yang kalian tuju, mereknya apa. Nah, kemudian kalian tanya-tanya dari ini sudah berapa lama dan isinya itu Windows apa dan lain sebagainya. Pokoknya kalian tanya sampai sedetil mungkin. Nah, kemudian setelah kalian menanyakan sedetail itu, kemudian tinggal kalian cek sendiri, membuktikan ya. Jadi kalian harus membuktikan sendiri apa yang perlu kalian perhatikan. Misalkan kalian cek yang terlihat dulu aja ya. Misalkan ini bodinya, apakah bodinya ini pernah kena benturan yang keras, misalkan apakah pernah jatuh. Coba kalian cek di pojok-pojokan laptop itu ya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Kemudian kalian perhatikan juga di keyboardnya, apakah keyboardnya itu sering dipakai atau tidak. Jadi kalau menurut saya buat patokan untuk keyboard itu sudah dipakai laptop itu sudah lama dipakai atau belum, itu biasanya itu kita melihat dari biasanya tombol-tombolnya itu kelihatan lah agak sedikit mengkilat ya. Jadi itu aktifnya ini laptop, jika kelihatan seperti itu artinya sudah penggunaannya itu aktif, misalnya sudah dipakai di kantor atau mungkin pokoknya sudah aktif dipakai. Jika tidak aktif dipakai, misalkan cuma buat game atau itu hanya tertentu ya, menurut saya itu hanya tertentu tombol yang kelihatannya ditekan gitu ya. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan. Tapi menurut saya kalau masalah body itu tidak begitu penting ya menurut saya teman-teman ya. Jadi yang terpenting itu adalah isinya, spesifikasinya ya. Jadi apakah benar spesifikasinya itu seperti apa yang dikatakan oleh penjualnya tadi ya. Oke, jadi apa yang perlu diperhatikan ketika kalian ingin mengetahui dalamnya? Jadi pastikan kalian harus membuka dulu laptop ya, pastikan nyalakan dulu laptop ya. Kemudian setelah itu kalian cek spesifikasi laptopnya. Caranya seperti ini, kalian buka di setting. Kemudian di sini kalian cek di sistem ya. Ini jika ini Windowsnya Windows 10 ya. Saya kira ini saat ini mungkin semua laptop sudah Windows 10 semua ya. Kemudian di sini kalian buka di yang paling bawah ini, about ini. Nah, di sini teman-teman, di sini kalian bisa lihat ya, device specification, artinya nih ya laptop ini yang saat ini digunakan itu, ini adalah isinya. Jadi di sini itu spesifikasinya seperti ini. Misalkan RAM-nya itu 4 GB dan device di sini ada produk, ada sistemnya itu 64 atau 32. Di sini kalian bisa ketemukan apakah benar yang dikatakan pelayan toko saat kalian menanyakan sebelum membuka, sebelum mengecek sendiri ya. Kemudian yang kedua, kalian pastikan itu Windows-nya. Nah, di sini kalian bisa juga mengecek spesifikasi Windows-nya. Spesifikasi Windows-nya ini juga kalian bisa perlu cek juga ya. Jadi ini Windows itu Windows apa, apakah benar yang dikatakan
pelayanan tadi, kemudian versinya, dan ini kapan diupdate atau diinstal. Ini Windows-nya itu sudah lama diupdate atau baru diupdate, itu kalian bisa temukan di sini. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ada lagi yang perlu kalian perhatikan, pastikan Windows-nya, Windows 10 kalian itu sudah diaktifasi ya. Jadi caranya mengetahui Windows sudah diaktifasi atau belum, kalian buka saja di sini ya, update dan security. Kemudian di sini kalian pilih di activation. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat ya, activation Windows ya, edition Windows 10 Home, activation Windows is activated with a digital license. Nah, ini artinya Windows ini sudah diaktifasi. Jika kalian menemukan laptop yang ingin kalian beli itu menemukan seperti ini artinya Windows sudah diaktifasi. Nah, jika kalian menemukan Windows-nya belum diaktifasi, biasanya itu tulisannya itu Windows is not activated, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jika kalian membeli laptop yang Windows-nya belum diaktifasi ini, kalian tidak bisa mengupdate untuk Windows versi yang terbaru. Jadi jika ada Windows versi yang terbaru, jika Windows kalian itu belum diaktifasi, itu tidak bisa diupdate ya. Pastikan jika kalian ingin membeli laptop itu Windows-nya sudah diaktifasi. Jadi setiap saat ada versi Windows yang terbaru, kalian bisa mengupdate-nya ya secara online ya, itu tentunya. Oke, itu teman-teman ya, itu tadi ya. Jadi isi-isi di dalamnya itu yang harus kalian perhatikan, harus kalian cek juga. Kemudian selanjutnya capacity storage atau apa ya, memori storage atau penyimpanan ya di laptop itu berapa, biasanya ada 500 GB, 1000 GB atau berapa, itu kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa di file explorer atau folder ya, kalian buka di sini, kemudian kalian cek di this PC. Nah, teman-teman, di sini jadi kalian bisa menemukan di sini Windows C, dan biasanya ada juga di partisi lebih banyak ya, jadi ada dibagi-bagi maksudnya. Ini Windows C ini total kapasitinya itu 916 GB ya. Ini jadi ini tinggal 775 GB, ini totalnya aja 916 GB. Kemudian di sini juga dipakai ini juga, jadi ini totalnya sudah berapa itu. Jadi kalian bisa menemukan di sini, misalkan ini partisinya atau dibagi-bagi berapa, itu kalian bisa menemukan total storage yang ada di laptop yang akan kalian beli itu ya. Jadi apakah benar yang dijelaskan ya oleh penjual toko atau karyawan tokonya tadi ya, sesuai apa yang dijelaskan tadi. Oke, jadi teman-teman ya, jadi itu ya hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin membeli laptop yang sudah dipakai atau second hand. Oke, itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.